Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi, NPM saya 20030211034, jurusan atau prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri. Yang terhormat Ibu Sylvi Nuryasari selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas pengantar manajemen, yaitu dengan materi yang berjudul Prinsip-prinsip dasar manajemen dalam Islam. Latar belakang manajemen Islam. Manajemen Islam merupakan manajemen yang komprehensif karena tidak hanya berkaitan dengan transformasi bisnis, tetapi juga melakukan transformasi budaya dengan mulai menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam proses pelaksanaan manajemennya. Yang membedakan adalah manajemen Islam memulai dengan transformasi budaya dibandingkan dengan manajemen pada umumnya yang selama ini diajarkan yang mengawali dengan transformasi bisnis. Memang jauh lebih berat dalam mengimplementasi, memerlukan manajer yang memiliki karakter yang baik dan kemampuan teknis yang tinggi, tetapi manajemen yang dihasilkannya akan memiliki keberhasilan capaian yang sempurna bukan hanya bagi organisasi tetapi juga bagi keseluruhan lingkungan. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya: 1. Planning, yaitu perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu, metode tertentu. Bagaimana Nabi telah bersabda, "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itikon, tepat, terarah, jelas, tuntas." Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap." Al-Insyirah ayat 7 dan 8. 2. Organization merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan." Ali Imran ayat 103. Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik, maka hendaknya bersatu padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi yang dimaksud. Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menyatukan langkah-langkah yang berbeda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Di samping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abu Thalib membuat statement yang terkenal, yaitu kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institut yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. 3. Coordination, upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantaranya langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata." Al-Baqarah ayat 208. Apabila manusia ingin mendapat
predikat iman, maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman bila diupamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan. Namun dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam, kedamaian, kerjasama, dan hal-hal baik lainnya akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam. 4. Controlling. Pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Quran Surat As-Saff ayat 2. Dalam Surat At-Tarim Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tarim ayat 6. Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi secara universal. Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya masih belum terkontrol? Dengan demikian seorang manajer orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama ialah dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Motivation. Menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela. Masalah yang berhubungan dengan motivasi Allah telah berfirman, dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari dua ayat tersebut di atas berimplikasi adanya motivasi untuk selalu berusaha dan mengubah keadaan. Dengan adanya usaha dan adanya upaya mengubah keadaan ke arah yang lebih baik akan mengantarkan kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata. 6. Leading. Mengatur, memimpin segala aktivitas kepada tujuan. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak membatasi tentang kepemimpinan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am sebagai berikut, "Dialah yang menetapkan kamu menjadi penguasa di muka bumi dan ditinggalkannya sebagai kamu atas sebagainya yang lain, beberapa derajat, sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikannya kepadamu." Al-An'am ayat 165. Dengan demikian kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Setiap orang harus bisa memimpin dirinya dari takaruf kepada Allah dan menjauhi larangannya. Apabila manusia sudah bisa memimpin dirinya, maka tidak mustahil bila ia akan lebih mudah untuk memimpin orang lain. Di samping itu, pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks Islam ini serta hanya kepada sesama manusia, tetapi hanya paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Khaliknya. Prinsip-prinsip dasar manajemen dalam Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa proses dan prinsip manajemen terkait dengan beberapa hal, maka berikut akan dikemukakan, yaitu 1. Prinsip mardatillah, yaitu prinsip mencari keridhaan Allah. Segala sesuatu hendaknya dimulai dengan niat karena Allah dan dengan mengharapkan ridhonya. 2. Prinsip mushinin, yaitu prinsip pilihan alternatif yang lebih baik. Kalau diperhadapkan pada dua pilihan atau lebih tentang kebijakan, maka pilihlah yang terbaik. 3. Prinsip as-sabru wa gimanul nafs, yaitu prinsip sabar dan memuliakan hati. Kekayaan yang hakiki adalah kemuliaan hati. 4.
prinsip ittihad wa as-silaturahim, prinsip persetujuan dan silaturahim. Menggunakan silaturahim berarti mewujudkan akhlak Islami. 5. Prinsip syiar al-Islam, yaitu prinsip keteladanan dengan menunjukkan perilaku yang Islami dimanapun berada. Kesimpulan proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran dan hadis Nabi tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci, tapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya. Karena sesungguhnya manajemen telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam, seperti fungsi-fungsi atau unsur-unsur manajemen dalam kurung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Bahkan Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang keterampilan kepemimpinan dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.